Ada karakter anime sejak awal tahu apa yang mereka inginkan. Ada yang punya impian besar, ada yang ingin menjadi juara, ada yang ingin membuktikan dirinya kepada semua orang. Tapi Kumiko Omae tidak seperti itu. Ketika pertama kali mengenalnya, Kumiko justru terlihat seperti seseorang yang tidak terlalu peduli. Dia santai, kadang malas, sering mengatakan sesuatu tanpa berpikir panjang. Dan ketika ditanya tentang musik, jawabannya juga tidak selalu terdengar seperti seseorang yang memiliki ambisi besar. Namun, semakin lama kita mengikuti perjalanan Kumiko, kita mulai melihat sesuatu yang berbeda. Di balik sikap santainya, ada seseorang yang sebenarnya sangat serius terhadap musik, bahkan mungkin terlalu serius. Karena ketika Kumiko benar-benar menginginkan sesuatu, dia bisa menjadi sangat egois. Dia bisa mengabaikan perasaan orang lain. Dia bisa mengatakan hal yang menyakitkan. Dia bisa mengejar sesuatu yang bahkan tidak berani diakui sebagai impiannya sendiri. Dan disitulah masalahnya. Apakah Kumiko sebenarnya orang baik? Atau apakah dia hanya terlihat baik karena jarang menjadi pusat konflik? Apakah dia benar-benar peduli kepada teman-temannya? Atau dia hanya ingin mereka baik-baik saja selama tidak mengganggu jalannya menuju tujuan? Dan yang paling penting, apakah Kumiko pantas mendapatkan posisi sebagai pusat cerita Hibike Euphonium? Hari ini, kita akan menghakimi Kumiko Omae, bukan sebagai seorang pemain Euphonium, tetapi sebagai manusia. Pada awal cerita, Kumiko tidak terlihat seperti seseorang yang mengejar kemenangan. Ketika masuk SMA Kitauji, dia tidak langsung berkata, "Aku ingin membawa band ini ke tingkat nasional." Dia bahkan tidak memiliki tekad seperti itu. Sebaliknya, Kumiko hanya ingin bermain musik. Dia ingin menjalani kehidupan SMA, bertemu teman, mencoba sesuatu yang baru, dan mungkin menjalani semuanya tanpa terlalu banyak masalah. Ini membuat Kumiko terasa sangat manusiawi, karena tidak semua orang berusia SMA memiliki tujuan yang jelas. Tidak semua orang tahu ingin menjadi apa, tidak semua orang memiliki impian besar, dan Kumiko adalah salah satu dari mereka. Tetapi ada satu hal yang menarik. Kumiko sebenarnya bukan orang yang tidak peduli, dia hanya belum berani mengakui apa yang dia pedulikan. Karena jauh di dalam dirinya, Kumiko sangat mencintai musik. Masalahnya adalah dia takut mengakuinya. Kumiko sering mencoba terlihat santai. Ketika orang lain serius, dia bisa bercanda. Ketika situasi menjadi emosional, dia terkadang mencoba menghindarinya. Ketika ditanya tentang tujuan, jawabannya bisa terdengar samar-samar. Namun, semakin lama kita melihatnya, semakin jelas bahwa semua itu hanyalah lapisan luar. Karena ketika Kumiko mendengar permainan musik yang benar-benar bagus, reaksinya berbeda, matanya berubah, perhatiannya berubah, dia benar-benar terpikat. Dan ini menunjukkan sebuah kontradiksi. Kumiko mengatakan, "Aku tidak peduli." Tetapi tindakannya mengatakan, "Aku sangat peduli." Dan mungkin inilah kelemahan pertama Kumiko. Dia tidak selalu jujur terhadap dirinya sendiri. Kumiko adalah orang yang cukup jujur, tetapi anehnya dia juga sering tidak jujur. Bukan dalam arti suka berbohong, melainkan dia sering menyembunyikan apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia tahu ketika sesuatu membuatnya sakit, dia tahu ketika dia cemburu, dia tahu ketika dia kecewa, dia tahu ketika dia ingin menang, tetapi dia tidak selalu ingin mengatakannya. Contohnya bisa terlihat dari hubungannya dengan Rena. Rena memiliki ambisi yang sangat jelas. Dia ingin menjadi pemain hebat, dia ingin musik mereka mencapai sesuatu, dia ingin tampil di tingkat nasional, sementara Kumiko pada awalnya mencoba bersikap santai, tetapi ketika Rena menunjukkan seberapa besar keinginannya, Kumiko mulai terseret. Dia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku tidak bisa seperti dia?" Dan pertanyaan itu sangat penting, karena Kumiko sebenarnya sedang iri, bukan hanya kepada kemampuan Rena, tetapi semua keberanian Rena untuk mengakui apa yang dia inginkan. Hubungan Kumiko dan Rena merupakan salah satu hubungan paling menarik dalam cerita. Mereka bukan sekedar teman, mereka adalah dua orang yang memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan musik. Rena memiliki ambisi,
Kumiko memiliki rasa ingin tahu. Reina ingin mencapai puncak, Kumiko ingin memahami bagaimana rasanya mencapai sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Dan karena itu, Reina menjadi semacam cermin bagi Kumiko. Setiap kali Reina berbicara tentang musik, Kumiko seperti dipaksa melihat sisi dirinya sendiri yang selama ini dia sembunyikan. Reina berani mengatakan, "Aku ingin menjadi spesial." Kumiko pada awalnya tidak berani mengatakan hal yang sama. Dan mungkin itulah perbedaan terbesar mereka. Bukan bakat, bukan teknik, tetapi keberanian untuk mengakui keinginan. Sekarang kita masuk ke bagian penghakiman. Apakah Kumiko egois? Iya, dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan. Kumiko sangat mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia ingin memainkan bagian tertentu, dia bisa kecewa jika orang lain mendapatkannya. Ketika seseorang bermain lebih baik, dia bisa merasa tidak nyaman. Ketika band mengalami masalah, dia tidak selalu langsung memikirkan kepentingan semua orang. Kadang dia hanya ingin musiknya terdengar bagus. Namun, bukankah itu juga bagian dari menjadi seorang musisi? Kalau seseorang benar-benar ingin berkembang, dia harus memiliki ambisi, harus ingin menjadi lebih baik, harus mampu melihat kekurangannya sendiri, dan terkadang dia harus mengakui bahwa dia ingin menang. Masalahnya bukan karena Kumiko memiliki ambisi, masalahnya adalah bagaimana dia menghadapi ambisi tersebut. Kumiko sangat peduli kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi dia bukan tipe orang yang selalu tahu cara membantu. Kadang dia terlalu banyak ikut campur, kadang dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Kadang dia mencoba menjadi penengah, tetapi justru membuat situasi semakin rumit. Dan ini membuat Kumiko terasa nyata, karena dia bukan konselor profesional. Dia hanya seorang remaja yang mencoba memahami dirinya sendiri, sementara harus menghadapi masalah orang lain. Namun ada satu hal yang membuat Kumiko berbeda. Ketika dia benar-benar melihat seseorang terluka, dia sulit berpura-pura tidak peduli. Dia mungkin mengeluh, mungkin mengatakan ini merepotkan, tetapi pada akhirnya dia tetap ikut terlibat. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang mempercayainya. Kumiko bukan pemain paling hebat di band, bukan yang paling ambisius, bukan yang paling percaya diri, tetapi dia memiliki sesuatu yang sangat penting. Dia mampu memahami banyak sisi. Dia bisa memahami orang yang ingin menang, dia bisa memahami orang yang ingin bersenang-senang, dia bisa memahami orang yang takut gagal, dia bisa memahami orang yang kecewa, dan karena itu, Kumiko sering menjadi penghubung di antara mereka. Namun menjadi penghubung juga memiliki harga, karena ketika semua orang memiliki masalah, Kumiko bisa terseret ke dalam semuanya. Dia harus mendengarkan, harus memilih, harus berbicara, dan terkadang tidak ada pilihan yang benar-benar menyenangkan. Masalah terbesar Kumiko sebenarnya bukan kurangnya bakat, bukan kurangnya usaha, bukan juga kurangnya ambisi. Masalah terbesarnya adalah dia terlalu takut untuk mengakui bahwa dia benar-benar menginginkan sesuatu. Karena begitu dia mengaku, maka dia juga harus siap gagal. Jika dia mengatakan, "Aku ingin mencapai tingkat nasional," maka ada kemungkinan dia tidak berhasil. Jika dia mengatakan, "Aku ingin menjadi pemain terbaik," maka seseorang mungkin akan mengalahkannya. Jika dia mengatakan, "Aku ingin musik ini menjadi sesuatu yang spesial," maka dia harus bekerja keras untuk membuktikannya. Dan mungkin itulah yang selama ini dia hindari. Lebih mudah mengatakan, "Aku tidak terlalu peduli," daripada mengatakan, "Aku sangat peduli dan aku takut gagal." Dan Kumiko akhirnya harus menghadapi kenyataan tersebut. Perjalanan Kumiko bukan tentang tiba-tiba menjadi ambisius. Perubahannya jauh lebih halus. Dia mulai memahami dirinya sendiri. Dia mulai mengetahui apa yang dia inginkan. Dia mulai berani mengatakan bahwa dia ingin menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, dia mulai menerima bahwa ambisi bukan sesuatu yang memalukan. Kumiko akhirnya belajar bahwa mengatakan "aku ingin menang" tidak membuat seseorang menjadi jahat. Mengakui bahwa kita ingin menjadi lebih baik bukan berarti kita membenci orang lain. Dan memiliki impian bukan berarti kita harus selalu berhasil. Ada sisi lain dari Kumiko yang sering terlewat.
Dia ingin dipahami, bukan hanya sebagai pemain euphonium, tetapi sebagai seseorang yang memiliki perasaan. Dia ingin orang lain mengetahui bahwa dia juga takut, dia juga kecewa, dia juga cemburu, dia juga ingin diakui, dan terkadang dia sendiri tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ini membuat hubungan Kumiko dengan orang lain menjadi sangat penting, karena melalui mereka, dia belajar mengatakan hal-hal yang sebelumnya hanya ada di kepalanya. Dia belajar bahwa perasaan tidak akan menjadi lebih mudah hanya karena kita mengabaikannya. Sekarang kita sampai pada pusat karakter Kumiko, musik. Bagi Kumiko, musik bukan sekedar ekstrakurikuler, bukan sekedar kegiatan sekolah, dan bukan sekedar kompetisi. Musik adalah tempat di mana dia bisa merasakan sesuatu yang sulit dia jelaskan dengan kata-kata. Ketika musik dimainkan dengan sempurna, Kumiko bisa merasakannya. Ketika permainan seseorang penuh emosi, dia bisa merasakannya. Ketika sebuah pertunjukan gagal, dia juga bisa merasakan kekecewaan. Dan karena itulah, Kumiko menjadi sangat sensitif terhadap kualitas musik. Dia tidak ingin sekedar memainkan nada yang benar. Dia ingin memahami apa yang membuat sebuah pertunjukan terasa hidup. Ketika Kumiko mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, dia tidak langsung menjadi pemimpin sempurna. Dia ragu, dia salah bicara, dia kadang tidak tahu harus berbuat apa, dan terkadang dia selalu memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Namun justru dari situlah dia berkembang. Dia belajar bahwa pemimpin tidak selalu harus memiliki semua jawaban. Kadang, pemimpin hanya perlu berani mengatakan, "Aku tidak tahu." Kemudian mencari jawabannya bersama-sama. Kumiko juga belajar bahwa menjaga perasaan semua orang adalah sesuatu hal yang mustahil. Jika dia selalu mencoba membuat semua orang senang, maka keputusan sulit tidak akan pernah dibuat, dan band tidak akan berkembang. Sekarang mari kita memberikan vonis. Apakah Kumiko egois? Iya. Apakah dia kadang tidak peka? Iya. Apakah dia bisa mengatakan sesuatu yang menyakitkan? Iya. Apakah dia terlalu memikirkan dirinya sendiri? Kadang. Tetapi apakah dia peduli kepada orang lain? Sangat. Apakah dia mampu berubah? Iya. Dan apakah dia benar-benar mencintai musik? Tidak diragukan lagi. Kumiko bukan karakter yang menarik karena dia sempurna. Dia menarik karena dia kontradiktif. Dia ingin menang, tetapi takut mengakuinya. Dia ingin dipahami, tetapi sulit memahami dirinya sendiri. Dia peduli kepada teman, tetapi kadang bisa egois. Dia takut gagal, tetapi terus mencoba. Dia ingin hidup santai, tetapi tidak mampu berhenti mengejar sesuatu yang dia cintai. Jika kita harus menghakimi Kumiko, aku tidak akan menyebutnya sebagai gadis yang baik selalu melakukan hal yang benar. Aku juga tidak akan menyebutnya gadis egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu juga tidak benar. Kumiko berada di tengah. Dia adalah manusia. Dan menjadi manusia berarti memiliki kontradiksi. Kita bisa mencintai seseorang, tetapi tetap merasa iri kepadanya. Kita bisa peduli kepada teman, tetapi tetap menginginkan kemenangan untuk diri sendiri. Kita bisa ingin membantu orang lain, tetapi juga ingin diperhatikan, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Masalah moralnya bukan terletak pada apakah Kumiko memiliki ego. Semua orang memiliki ego. Masalahnya adalah apakah dia membiarkan ego tersebut mengendalikan dirinya. Dan sepanjang perjalanan cerita, Kumiko perlahan belajar mengendalikannya. Mungkin inilah alasan mengapa Kumiko menjadi protagonis yang sangat menarik. Dia bukan seseorang yang sejak awal memiliki mimpi besar. Dia bahkan tidak yakin apakah musik adalah sesuatu yang ingin dia kejar secara serius. Tetapi perlahan, dia menemukan sesuatu yang membuatnya ingin berusaha. Bukan karena orang lain menyuruhnya. Bukan karena dia harus membuktikan sesuatu. Tetapi karena dia sendiri menginginkannya. Dan mungkin itulah inti perjalanan Kumiko. Bukan tentang menjadi yang terbaik. Bukan tentang memenangkan kompetisi, bukan bahkan tentang mencapai tingkat nasional, tetapi tentang menemukan sesuatu yang membuatnya berkata, "Aku ingin melakukan ini." Dulu, Kumiko bisa mengatakan, "Aku tidak peduli." Sekarang, dia mulai berani mengatakan, "Aku peduli." Dan dua kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi Kumiko, itu adalah pengakuan terbesar.
Karena ketika dia mengatakan bahwa dia peduli, dia juga menerima risiko kecewa, menerima kemungkinan gagal, menerima rasa sakit, menerima persaingan, menerima kenyataan bahwa orang lain mungkin lebih baik darinya. Tetapi dia tetap memilih untuk bermain. Itulah keberanian Kumiko. Bukan keberanian seperti seorang pahlawan yang menghadapi monster, tetapi keberanian seseorang yang akhirnya mengakui, aku benar-benar menginginkan ini. Jadi, apakah Kumiko Omae pantas dihakimi? Tentu, dia egois. Dia bisa tidak peka. Dia bisa terlalu emosional. Dia bisa menyembunyikan perasaan dan terkadang dia membuat keputusan yang tidak sempurna. Tetapi, jika kita ingin menghukumnya hanya karena memiliki kelemahan, kita juga harus menghakimi hampir semua manusia. Karena Kumiko bukan simbol kesempurnaan. Dia adalah simbol dari seseorang yang sedang tumbuh. Dan pertumbuhan tidak selalu terlihat indah. Kadang, pertumbuhan berarti menyadari bahwa kita iri, mengakui bahwa kita ingin menang, mengakui bahwa kita takut, mengakui bahwa kita kecewa, mengakui bahwa kita tidak harus berbuat apa, kemudian tetap melangkah. Kumiko tidak menemukan jawaban tentang hidup dalam satu momen. Dia menemukannya sedikit demi sedikit, melalui musik, melalui Rena, melalui teman-temannya, melalui kompetisi, melalui kegagalan, melalui keberhasilan, dan melalui berbagai keputusan kecil yang akhirnya membentuk dirinya. Maka jika kita harus memberikan satu kalimat sebagai vonis terakhir untuk Kumiko, mungkin kalimatnya adalah, Kumiko bukan orang yang selalu tahu apa yang benar. Dia adalah seseorang yang perlahan belajar memahami apa yang benar-benar dia inginkan. Dan itu membuatnya berbeda dari karakter yang sejak awal sudah memiliki tujuan. Kumiko harus menemukannya sendiri. Karena pada akhirnya, musik bukan hanya tentang memainkan nada yang benar. Ada teknik, ada ritme, ada tempo. Tetapi musik juga memiliki sesuatu yang tidak bisa ditulis hanya dengan notasi, perasaan, dan mungkin itulah yang sebenarnya dicari Kumiko selama ini. Tetapi musik juga memiliki sesuatu yang tidak bisa ditulis hanya dengan notasi, perasaan, dan mungkin itulah yang sebenarnya dicari Kumiko selama ini. Bukan sekedar suara euphonium, bukan sekedar kemenangan, bukan sekedar pengakuan, tetapi sesuatu yang membuatnya bisa berkata, ini adalah sesuatu yang ingin aku lakukan. Dan ketika seseorang akhirnya menemukan sesuatu seperti itu, mungkin untuk pertama kalinya, dia tidak lagi hanya menjalani kehidupan, dia benar-benar memilihnya. Itulah Kumiko Omae, bukan sempurna, bukan selalu benar, bukan selalu baik, tetapi terus tumbuh, terus belajar, dan terus memainkan musiknya. Sampai akhirnya dia menemukan suara miliknya sendiri.